ما شرحنا في أول الفترة أنا بعد امتحان نصف فترة سندخل وسنتعلم ما يتعلق في 3 مواضيع. الأول ما يتعلق بالإعلال والإبدال، ثانيا ما يتعلق بالتصغير، ثم ما يتعلق بالنسب. إذن هذا اليوم ندخل مباشرة إلى الإعلال والإبدال. سمعتم من قبل إعلال وإبدال؟ Ya, ini satu proses bentukan kata yang di dalamnya dipengaruhi oleh aspek asimilasi. Ya. Asimilasi itu penyesuaian, kalau dia bahasa lisan ya penyesuaian bunyi dengan lingkungannya. Ya, penyesuaian bunyi pada lingkungan itu berpengaruh juga kepada masalah tulisan. Ya. Sama saja ya dalam bahasa Indonesia, seperti kata apa misalnya, kata dasarnya sapu, kemudian berawalan me, nggak bisa kita langsung mengatakan me sapu. Maka terjadi situ proses asimilasi sehingga dia menjadi menyapu gitu ya. S-nya berubah menjadi eng ya gitu. Itu proses itu juga terjadi pada bahasa Arab, namanya secara umum sebetulnya ibdal gitu ya. Ada penggantian gitu. Karena bahasa tulisan pasti penggantian huruf ya. Kalau sudah berbicara nahwu sharaf itu pasti bahasa tulisan gitu ya, bukan bahasa lisan. Maka di sini pasti penggantian huruf. Jadi ibdal itu artinya penggantian huruf. Nah, adanya proses asimilasi tadi gitu. Ya. Cuma kalau ibdal biasanya penggantiannya lebih kepada, kalau secara umum ibdal itu penggantian baik huruf sahih atau huruf mu'tal. Tapi dalam kajiannya ibdal itu lebih cenderung kepada penggantian huruf sahih. Sedangkan i'lal terjadi penggantian yang berlaku yang terjadi pada huruf-huruf yang huruf ilat ya. Ya di bahasa Indonesia nggak ada yang namanya huruf sakit gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ada namanya kategori huruf sehat dan huruf sakit, sahih dan mu'tal ya. Kita lihat satu persatu nanti. Ini mungkin bisa kita selesaikan insya Allah untuk 2 kali pertemuan. Jadi karena tadi ada 3 topik, mungkin masing-masing 2 kali pertemuan ya. Yang alal ibdal 2 kali, tasghir 2 kali, nasab 2 kali ya. 6. Ya ketujuh kalau ada hal-hal yang masih kurang atau murajaah kembali gitu ya. Ya harus dibedakan dulu antara ibdal wa i'lal. Ini pengertian secara umum. Al-ibdal wad'u harfin sawa'un akana sahihan am mu'talan makana arfin akhar fi kalimatin wahidah. Jadi satu huruf menempati huruf lain ya di dalam satu kata, atau menempati bisa kita terjemahkan mengganti satu huruf tempat huruf lain dalam satu kalimat ya. Jadi bukan antar kalimat. Kalimat di sini maksudnya apa? Kata ya. Dalam sebuah kata. Karena kalau ngomong bahasa Arab kalimat itu adalah kata gitu ya. Kalau bahasa Indonesia baru kalimat itu susunan dari kata gitu. Itu harus hati-hati kita membicarakannya. Jadi kalau saya menerjemahkan saya harus setepatnya harus adalah pada sebuah kata ya.
Jadi kita tidak berbicara antar kata, tetapi adalah dalam sebuah kata. Yang namanya morfologi yaitu bentukan yang terjadi, perubahan yang terjadi pada sebuah kata. Maka secara umum maknanya sawaun akana sahihan am mu'talan. Apakah huruf itu dia huruf sahih atau huruf mu'tal. Tapi benar-benar nanti kajian ibdal nanti akan kita lihat dia lebih kepada huruf sahih gitu ya. Jadi penggantian huruf sahih dengan huruf sahih gitu ya. Sedangkan i'lal wad'u harfil illah. Nah, ini mengganti huruf ilat yang apabila dalam sebuah kata terdapat huruf ilat, maka itu yang banyak terjadi asimilasi tadi, perubahan gitu. Bisa saja huruf ilatnya diganti dengan huruf ilat atau huruf ilat diganti dengan huruf sahih gitu. Bisa saja gitu. Tapi yang diganti itu adalah selalu huruf ilat gitu. Wad'u harfil illati ba'diha makana ba'din fi kalimatin wahidah. Tetap aja pada satu kata gitu ya. Jadi sebetulnya i'lal ini bagian dari ibdal ya. Ibdal ini secara umum. Tapi nyatanya di dalam kajiannya ibdal itu hanya satu topik saja gitu. Sedangkan i'lal nanti akan kita lihat macam-macam prosesnya ya. I'lal itu kalau dikelompokkan ada 3 macam ya. Jadi problema i'lal itu yang lebih besar daripada jadi problema huruf ilat ya itu lebih besar daripada problema huruf sahih ya. Ada yang namanya al-i'lal bil qalbi. Bil qalbi itu artinya dengan mengganti huruf satu ilat dengan huruf ilat lain gitu ya, atau huruf ilat dengan huruf sahih, itu i'lal bil qalbi namanya. Itu udah istilah ya. Jadi jangan nanti i'lal bil badli gitu enggak ya, tapi i'lal bil qalbi. Maka nanti akan muncul istilah huruf munqalabah gitu ya. Munqalabah artinya huruf yang sudah diganti gitu atau pengganti gitu. Yang kedua namanya i'lal bitaskin. I'lalnya caranya dengan mensukunkan. Jadi ini satu judul ada nanti akan kita temukan. Dalam buku ini ada taknya tinggal ini ya, bukan bisikin ya. Bitaskin gitu ya. Bitaskin. Boleh nanti Anda ganti itu bitaskin. Dalam buku lain namanya Pak Hakam ada ya. Kalau bisa diganti-ganti yang salah ini banyak nih tulisannya yang salah. Iya Bu, ganti bukan itu. Ya lal bitaskin bisikin. Kalau ngetik itu ya kadang nggak sempat mengoreksi ya kayak gitu. Ya. Atau dalam buku lain namanya i'lal bin naqli. Ya. Jadi ada walaupun judulnya beda tapi kajiannya sama. Kalau ini namanya taskin mensukunkan huruf sahih. Kalau dia minakli memindahkan harakat katanya, memindahkan harakat huruf yang mu'tal ke huruf sahih. Nanti akan kita bicarakan ya. Kemudian ada lagi kelompok al-i'lal bil hadfi. Sebetulnya ini tidak dikaji secara ini tapi hanya kita lihat gejala aja ya. Tapi ini kalau kita kelompokkan i'lal itu ada 3 macam ini. Ya. Yang paling banyak adalah i'lal bil qalbi. Nah, ini dia. Ada 5 topik ya. 5 topik dengan bermacam-macam kaidah. Ini agak rumit dan susah untuk dihafalkan kalau awal-awal gitu. Tapi kalau udah terbiasa nggak tinggal di kepala ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jangan hafal di luar kepala ya. Hafal di dalam kepala. Al-i'lal bil qalbi huwa wad'u harfil illah bi harfi illatin ukhra am harfin sahihin. Jadi yang namanya i'lal bil qalb yaitu mengganti huruf ilat dengan huruf ilat lain atau dengan huruf sahih. Jadi tetap yang diganti itu adalah huruf ilat ya. Jadi huruf ilat ini diganti dengan huruf ilat lain
atau huruf ilat itu diganti dengan huruf sahih. Nah, ini dari judul akan kelihatan nanti. Nomor 1, qalbul alif wal ya wawan. Nah, ini namanya huruf ilat dengan huruf ilat. Penggantian alif menjadi waw, ya menjadi waw. Ini dua kasus ini ya. Penggantian alif dan ya menjadi waw. Ya. Yang kedua kan ini baru satu kasus, qalbul waw ya'an. Jadi ntar ini dibalik-balik gitu ya. Ini kalau tadi ya diganti waw, kalau di sini waw diganti ya. Jadi kayak dibolak-balik gitu ya. Nomor 3, nah ini yang diganti dengan huruf sahih ya. Qalbul waw wal ya hamzatan. Ingat hamzah itu bukan huruf ilat ya. Hamzah itu adalah huruf sahih. Maka di sini waw dan ya diganti menjadi hamzah. Yang keempat, qalbul waw wal ya ta'an. Nah, ini jelas ya. Huruf ilat diganti dengan huruf sahih. Waw dan ya diganti dengan ta. Terakhir adalah waw dan ya diganti alif ya. Qalbul waw wal ya alif. Jadi kelihatan bahwa memang ada penggantian huruf ilat dengan huruf ilat lain atau huruf ilat diganti dengan huruf sahih. Ya, kita bedah satu persatu. Yang pertama al-awal an qalbil alif wal ya wawan ya. Ini udah masuk ke materi inti ya. Ini ada tadi dikatakan qalbul alif wal ya wawan. Idzan huna isnani. Awalan qalbul alif waw. Insyaallah. Kenapa diklik tangannya? Alif diganti waw dan atau alif diganti ya. Jadi yang pertama ini tuqlabul alif wawan. Jadi ini yang pertama masalah alifnya diganti waw. Kapan? Mata tuqlabul alif wawan. Idza waqa'atil alif, itu maksudnya ya, idza waqa'atil alif ba'da dhammin. Kalau alifnya terletak sesudah dhammah, maka udah pasti itu alifnya akan berganti menjadi waw. Ini contoh naqashat tullabut tadriba. Naqasha. Naqasha berdiskusi ya. Naqashat tullabu at-tadriba. Ini kondisi fiilnya namanya apa? Mabni lil ma'lum. Al-fi'lu mabni lil ma'lum. Ya. Sekarang kita ubah menjadi latihan itu didiskusikan. Ya, nuqisha. Dalam kondisi mabni alal majhul. Kita paham bagaimana mengubah fi'il dari mabni lil ma'lum ke majhul. Kalau dia madhi gimana? Diubah menjadi dumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir. Kalau dia fi'il mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Nah, ini kebetulan ini fi'il madhi ya. Fi'il madhinya mabni lil ma'lum. Naqasha. Nah, kita ingat ini fi'ilnya apa? Fi'il yang sudah terjadi proses mazid ya. Mazid biharfin ya. Ala wazni fa'ala ya. Sekarang kita ubah menjadi ma'lum, majhul. Tentu bunyinya kalau ini aja kan kalau kita baca tentu didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir. Tentu nuqisha. Gimana bacanya? Sesudah nu tapi alif gitu. Karena alif itu mat untuk fathah gitu ya. Nah, karena itu alifnya harus diganti dengan waw sehingga menjadi nuqisha. Jadi ini kondisi di mana alif harus diganti dengan waw kalau alifnya terletak sesudah dhammah ya. Dan ingat ya, alif itu selalu apa? Sakinah ya. Enggak pernah alif itu berharakat. Jadi, tapi tidak perlu disebut alifnya sakinah ba'da dhamin, enggak perlu karena alif pasti sakinah. Beda dengan ya nanti ya. Ini yang ya. Tuqlabul ya as-sakinah. Jadi kalau ya ada kemungkinan dia berharakat bisa yang sukun. Ya. Kalau di sini kondisinya ya-nya sakinah. Ya-nya harus sakinah.
wahia waqa'at ba'da dhamin. Ya sakinah tapi dia terletak juga sesudah dhammah, maka ya-nya yang diganti menjadi waw. Nah, seperti di sini kata aiqaztu al-harisa. Aku membangunkan penjaga ya. Aiqaza itu adalah fi'il madhi ya. Aiqaza. Af'ala ala wazi af'ala mudhari'nya jadi yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu. Karena itu tiba di mudhari'nya di sini harus apa? Aiqaza seharusnya yui yuiqizu. Seharusnya begitu kan? Nah, tapi karena yakni mati sakinah ba'da dhamin maka al-waw maka al-ya huna tuqlabu wawan. Maka dia diganti dengan waw. Maka dia menjadi yuqizu. Yuqizul harisu sadiqahu. Si penjaga itu sedang membangunkan saudara temannya. Yuqizu. Ya. Karena tidak ada dalam bahasa Arab diftong gitu ya. Yui. Itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ya. Maka dilempangnya aja menjadi yu. Gitu kan? Karena itu harus terjadi proses ya namanya, maka ya-nya diganti dengan waw. Yu. Gitu. Begitu juga pada isim fa'ilnya. Ya af'ala yuf'ilu. Bagaimana masih ingat cara membuat isim fa'il yang ghairu sulasi? Nah, cara membuatnya dari apa? Dari fi'il mudhari, dari mudhari yuqizu. Kemudian ya kalau yuqizu kan sudah jelas ya. Wawunya udah diganti gitu ya. Ya. Tapi caranya sudah jelas ya-nya diganti dengan mim madmum kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Muqizun. Tapi sebetulnya muqizun itu asalnya apa itu? Muqizun. Ya, kalau kita ikuti dari qazanya maka seharusnya isim fa'ilnya muqizun. Ya. Jadi kasusnya sama dengan yui qizu ya. Muqizun. Nah, kedua-duanya sama-sama diganti dengan waw li'annal ya sakinah ba'da dhammin ya. Kasus ini hanya dikit nggak ada masalah ya. Jadi yang penting alifnya dengan ya-nya terletak sesudah dhammah pasti ya alif atau ya-nya itu diganti dengan waw ya. Sampai di sini bisa dipahami? Belum ada masalah banget gitu ya. Ini bisa kita lihat di latihan sesudahnya gitu. Ada ini sebetulnya kosakatanya sewazan ya, sepola gitu ya. Perintahnya ibnil af'al al-atiyah mabni, harusnya ini mabniyan lil majhul ya. Semabayin mahadatsa minal i'lal ya. Jadi buatlah semua fiil ini menjadi mabni lil majhul ya. Ini semuanya mabni lil, ini fiil semua ya, bukan isim ya. Ini fiil semua ya. Ya, karena ini fiil-fiil yang akan datang, pasti ini fiil ya. Kemarin ada yang mengatakan ini kan tabiun. Ini tabiun tuh isim ya. Ini kalau dia fiil gimana bacanya? Taba'a ya. Taba'a, haraba, kasyafa, nasyada, wasala. Ini sama nih. Kalau udah betul satu betul semua itu ya. Jadi bagaimana cara menjadikannya menjadi majhul? Ya, tentu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi apa jadinya ini? Tubi'a. Udah jelas di sini karena alifnya terletak sesudah dhammah pasti diganti alifnya menjadi waw ya. Itu logika otak kita aja udah nyambung gitu ya, nggak ada masalah di situ ya. Karena mat alif itu kalau sebelumnya fathah. Kalau dia dhammah pasti matnya harus waw. Kalau dia kasrah pasti matnya ya kan gitu ya, huruf matnya gitu ya. Jadi jadinya apa jadinya? Nah, itu diubah alifnya menjadi waw semua menjadi tubi'a, huriba, kushifa, nushida, wusila.
Ya kalau udah dapat satu udah dapat semua gitu. Nah, ini agak 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 harus jadi perhatian Anda soal nomor 2 ya. Nanti kalau Anda buka buku, di buku itu kan udah Anda pegang buku semua, itu latihannya masing-masing itu banyak gitu ya. Jadi tolong dicermati semua latihan itu. Kalau ada hal-hal yang ragu, boleh Anda tanyakan gitu ya. Mukanya kok gelap ya? Ada. Ya. Soal sani, mayyiz al-kalimatil atiyah ma takunu fiha al-wawul asliyah wal wawul munqalabah an harfin akhar. Coba Anda bedakan pada kata-kata berikut apakah di dalamnya itu waw asli atau waw pengganti. Nah, ini ya nanti Anda sudah mendapatkan istilah. Jadi huruf ilat itu ada namanya huruf ilat asli, ada huruf ilat pengganti. Istilahnya al-wawul asliyah. Kalau di alif tentu alif nggak pernah ya. Alif itu selalu mungqalabah. Alif tidak pernah huruf asli gitu ya. Kalau ya bisa ya asliyah, bisa ya mungqalabah. Al-waw bisa waw asli, bisa waw mungqalabah gitu ya. Nah, tapi kalau alif pasti hanya mungqalabah. Itu tolong dipegang gitu ya. Alif tidak pernah huruf asli. Tapi kalau apa? Kalau waw dan ya bisa huruf asli, bisa huruf pengganti. Kalau saya katakan misalnya qala ya. Masih ingat pelajaran kita fi'il ajwaf. Kalau ditanya alifnya di situ alif munqalabah atau alif asliyah enggak tuh? Munqalabah. Munqalabah. Aslinya apa? Qawala ya? Wow gitu ya. Jadi itu alif itu sudah munqalabah itu gitu. Sedangkan aslinya ada wow, dari mana kita tahu aslinya? Dari mudhari. Nggak ketemu di mudhari, di masdar kan begitu ya kemarin pelajarannya ya. Seperti nama ya namu. Oh belum ketemu di mudhari. Kita cari di masdarnya naumun gitu ya. Baru ketemu gitu ya. Kalau ba'ah alifnya alif apa itu? Mungkolabah atau asliyah ya? Enggak pali ya. Tadi dikatakan alif pasti mungkolabah. Aslinya apa? Baya'ah. Ya. Asli alifnya adalah ya. Jadi aslinya baya'ah gitu ya. Nah, itu ya paham ya. Pengertian huruf asli dan huruf mungkolabah ya. Huruf pengganti ya. Sekarang ada kosakata. Jadi ini Anda harus bisa membedakan dalam sebuah kosakata. Ini masalah waw di sini. Wawnya asli atau pengganti gitu. Coba pada kata pertama. Husiba. Al-waw huna asliyah am munqalabah? Munqalabah. 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 Hasaba. Min alif ya. Min alif gitu ya. Wawnya pengganti alif gitu. Bukan pengganti hasaba ya. Jawabnya yang benar ya. Ya. Jadi al-waw pengganti alif. Asluhu hasaba gitu caranya ya. Sekarang udah pasti ini. Au ada. Waw di sini asli atau munqalabah? Asli. Ya asli gitu ya. Ini dari wa ada diubah menjadi pola mazid biharfin ya. Ala wazni af'ala au ada. Ya. Asli dia. Jadi itu perhatian kita nanti jangan asal ketemu wow selalu dikatakan mengkolabah atau dikatakan asli. Dia ada dua kemungkinan, bisa asli, bisa asliyah atau mungkalabah ya. Sudira, al-waw huna mungkalabah am asliyah? Munqalabah. Mungkalabah. Muriqun, mungkalabah am asliyah al-waw? Asli ya. Min aina arafta? Masdar sudah itu ya. La 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 la. Kok masdar?
Ayo, apa itu? Isim fa'il. Ismul fa'il ya. Ma fi'luhu. Ma fi'lu madhihi. Ayo. Waroko. Eh, Kalau waraka warikun ya. Nah, ingat tuh konsep isim fa'il kalau dia sulasi ala wazni fa'ilun. Ini dia ada mim di depannya. Tandanya dia apa? Nah, ini hubungan antar pelajaran yang sudah dipelajari dengan ini ya. Oh. Ayo, tak seorang pun yang bisa jawab. Auraku kan sudah. Auraka. Itu hampir sama dengan apa? Mukrimun. Apa itu? Fi'il matinya. Roma. Akrama kan sama aja itu. Ya, cuma ini di sini ada huruf ilat gitu. Jadi auraka murikun ya. Yuriku. Auraka yuriku murikun. Wawnya itu bukan wow. Oh, jangan salah apa-apa tuh. Karena di pelajaran tadi apa tadi? Yes. Ini mukizun. Wah, karena semua senada dengan mukizun. Wah, itu wawnya mungkolabah. Tapi di sini benar nggak? Murikun walaupun polanya sama, wazannya sama, dia wawnya waw mungkolabah tidak. Karena ini dari auraka. Nah, mana auraka? Ini kata kerja berasal dari kata benda. Ya. Kalau alwaraku aja apa artinya? Daun ya. Kalau auraka berdaun ya. Kalau pohon eh, di daerah 4 musim, kalau musim gugur kan nggak ada daun sama sekali gitu ya. Kemudian kalau udah musim semi, wow, bermunculan daun kecil-kecil sampai lebat lagi gitu ya. Itu namanya auraqatis syajaratu. Pohon itu berdaun lagi gitu ya. Ya kalau kita di Indonesia yang namanya pohon tetap aja berdaun. Nggak ada itu musim gugur gitu ya. Jadi kita nggak terlalu perhatian. Tapi kalau di negeri 4 musim ya ada kondisi pohon gundul ya. Pohon gundul. Kayak pohon mati. Padahal itu memang situasinya begitu. Sudah. Jadi terlihat bahwa di sini jangan cepat-cepat menangkap itu wownya wow apa? Wow muqallabah. Ternyata dia ini adalah wow asliyah. Ini satu lagi, yushiku. Pernah dengar kata yushiku? Pernah sudah. Pernah di soraf 1 sudah. Matinya apa itu? Ausyaka. Ausyaka ya. Masih ingat teman apa itu kelompok kata apa itu? Nah itu lupa kali ya. Ya, waktu kita belajar ada dua jenis kata kerja, fiil tam dengan fiil nakis. Ya. Masih ingat fiil tam? Fiil yang punya fa'il. Fiil nakis, fiil yang nggak punya fa'il. Fiil apa yang nggak punya fa'il? Kana wa akhawatuha, af'alul istimrar. Apalagi? Af'alul muqarabah, af'alul raja, af'alul syuru'. Ya. Belum tinggal ya di kepala ya. Kira-kira ini fiil apa ini? Ausyaka. Tam. Fiil apa? Eh, tam bukan sudah. Apa? Tam. Lah, lah, lah. Oh, Ini berarti fiil nakis dong. nakis. Iya. Gak ada yang tahu. Lupa aja ya. Padahal udah lulus ya. Salah satu ya. Ini teman af'alul muqarabah.
artinya apa? Hampir, kada. Kada itu ada 3 kosakatanya. Apa? Muqarabah. Kada, ausyaka, karoba. Iya. Harus tinggal di kepala kita itu ya. Maka kalau boleh, Anda pas apa namanya? Pas belajar ini di samping Anda ada juga saraf 1. Nanti kalau ada hal-hal buka lagi. Kalau kita pernah terbentur, ditanya sama dosen, nggak tahu, tuh buka buku, itu nanti bisa tinggal di kepala lagi gitu. Yaitu sistem Anda belajar, pas kita tidak tahu tuh langsung buka buku, dan biasanya itu bisa menjadi permanen di kepala karena kita sering pernah dikagetin dosen gitu. Ini apa ini? Oh, nggak bisa jawab, padahal itu sudah dipelajari gitu. Nah, itu akan bisa tinggal di kepala ya. Sudah jadi ausyaka, sudah pasti wawnya apa? Asliya atau munqalabah? Munqalabah. Katanya tadi ausyaka fil madinya. Oh iya, Deng. Berarti asli ya. Asli ya lah ya. Ausyaka yusiku ya. Yang ini kalau di sini seperti tadi aiqaza gitu ya. Ininya fi madinya hurufnya ya gitu. Tiba di mudhari'nya menjadi yuqizu, baru itu ya-nya berganti waw, maka wawnya munqalabah. Tapi kalau ini wawnya waw asli ya. Nah, udah ya, ada poin. Jadi itu udah jadi apa ya? Jadi apa namanya? Di dalam RPS gitu ya, bisa membedakan antara huruf ilat itu apakah dia asliyah atau munqalabah gitu ya. Jadi itu udah jadi satu indikator ya. Indikator penilaian. Anda bisa membedakan antara huruf ilat yang asliyah dengan yang munqalabah. Nomor 3. Hawil al-fi'l alladhi tahtahu khattun ilal mudhari' summa ila ismil fa'il. Coba Anda ganti kepada mudhari' dan kemudian kepada isim fa'il. Aibasa. Apa fi'il mudhari'nya? Yubisu. Ya. Terjadi enggak proses yang halal di sana? Terjadi. Apa yang terjadi? Ya diubah menjadi waw. Ya, bahasa Arabnya apa? Qalbul ya wawan. Nah, ya, dihafal istilahnya itu ya. Apa yang terjadi? Qalbul ya wawan. Kalbu itu bukan kalbu hati ya. Kalbu itu masdar dari qalaba, mengubah gitu ya. Qalbul waw ya'an. Apa isim maf'ulnya? Isim fa'ilnya. Mau bisun bukan salah? Tadi udah ketemu fi'il mudhari' kan? Apa tadi fi'il mudhari'nya? Yubisu. Yubisu. Kemudian gimana cara membuat isim fa'ilnya? Ganti huruf mudhara'ah dengan mim madmum. Ya. Kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Itu pelajaran kita sebelum UTS ya, mengenai pembentukan isim fa'il. Jadi apa jadinya? Berarti mau bisun. Mubisun ya. Nah, kalau ditanya, terjadi enggak pada kata mubisun proses yang lal? Terjadi berarti sudah. Terjadi. Asluhu Asluhu ya. gimana bacanya? Muibisun. Muibisun ya. Nah, jadi kenapa harus diganti dengan waw? Ayo. Karena harfu ilahnya terletak di setelah domah. Ada yang kurang? Harus disebutkan apa? Karena yaknya sakinah. Nah, itunya harus wajib itu disebut ya. Karena yaknya sakinah ba'da dhammin. Kunci-kunci cara menjawab tolong dicatat benar-benar dan
Ya apa itu namanya? Dipahami gitu ya. Kenapa? Kalau ya itu bisa saja nanti ada tuh kaidah ya-nya berharakat gitu lah ya. Nah, sekarang ini proses kasusnya ya-nya sakinah ba'da dhammin. Ya. Nomor ba-nya sama aja ya. Aina al as-samaratu. Harusnya aina at ya. Nah, itu salah lagi tuh. Aina atis samaratu. Ya. Gimana jadinya? Fi'il mudhari'nya apa jadinya? Mudhari'nya yuni'u. Ya karena fa'ilnya mu'annas tentu Berarti muni'ah. bukan. Kalau fi'il mudhari' Oh, kalau oh fa'ilnya mudhari'nya. mu'annas bagaimana bentuknya Tu, huruf mudhara'ahnya? tuni'u. Iya gitu ya. Tuni'u. Nah, kalau dia isim fa'ilnya as-samaratu gimana ayo? As-samaratu muni'atun. Nah, gitu ya. Jadi konsep nahunya aja harus jalan ya. Jangan hanya konsep saraf aja yang kita pikirkan gitu ya. Konsep nahunya juga harus diperhatikan ya. Paham ya? Hmm. Nah, cuman nanti kalau ditanya lagi diulang lagi tuh. Pada kata muniatun, apakah terjadi proses i'lal? Hal hadasahuna i'lal? Terjadi. Naam, ya. Mal hadas. Apa yang terjadi? Uh, yuklabu. Kolbu. Qalbul, Kolbul ya wawan. iya. Qalbul ya wawan. Lima ada. Nah, itu urutannya begitu tuh. Lianna Li'annal ya ya as sakin sakinah. sakinah. Huruf hijaiyah itu selalu hukumnya mu'annas ya. Oh, Li'annal lianna ya ya is-sakinah sakinah wadu'at ba'da. ba'da domi. Iya, itu buat tuh catatan dulu ntar dihafalin gitu istilah dalam ujian gitu. Oh, harus dijawab pakai bahasa Arab gitu ya. Dah, intahaina fil maudu al-awwal. An anil i'lal bil qalb. Udah selesai ya. Kasus nomor 1 yang tadi itu. Qalbul waw. Qalbul benar ya. Qalbul apa tadi? Qalbul alif wal ya wawan ya. Alif dan ya diganti dengan waw. Intahaina. Al-an nadkhul ila al-maudu ats-tsani. Ya, ini udah yang kedua. Qalbul waw ya an. Nah, ini khusus ini kebalikan. Kalau tadi qalbul ya wawan, sekarang qalbul waw ya an. Ya. Sekarang wawnya yang diganti ya gitu. Ya. Nah, ini agak rumit. Rumitnya karena ada 3 kasus gitu ya. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3. Kalau pelajaran 1 tadi ada 2 alif dan ba, tapi itu kan 1 apa? Alif diganti waw. Yang 1 ya diganti waw. Ya, walaupun 2 tapi dia kan beda-beda gitu yang diganti. Ya, kalau ini wawnya tetap diganti ya, tapi kasusnya kondisinya ada 3 macam. Ya, harus Anda perhatikan masing-masingnya ya. Tuh, tuqlabul wawiyaan fi salasati mawadhi'. Jadi ada dalam 3 macam ya. 3 tempat. Yang pertama, idza waqa'at. Nah, maksudnya waqa'at di sini idza waqa'atil waw sakinatan. Nah, ini harus disebut juga. Kalau wawnya sakinah ba'da kasrin. Kalau wawnya sakinah ba'da kasrin. Ya. Contoh di sini. Ini udah dibetulin kemarin ini yang ini salah juga.
Kalau ngebetulinnya panjang ceritanya. Jadi malas saya kalau lagi ngajar membetulin ya. Tapi tolong Anda tahu ini ya. Ini dari kata aurasa. Aurasal abu abna ahu amwalan kasiran. Bapak itu mewariskan kepada anak-anaknya harta yang banyak ya. Kata aurasa. Waris sudah tahu, udah jadi bahasa Indonesia ya. Aurasa. Ya, yurisu ya. Tapi ini bukan masalah dia diubah menjadi film mudhari, tapi masdarnya. Ingat aurasa ala wazni afala. Afala apa masdarnya? Nah, ingat ya, materi masdar yang masdar rubai yang berasal dari sulasi mazid biharfin ala wazni afala. Afala yuf'ilu if'alan gitu. Nah, itu kan udah harus hafal kan, itu karena masdarnya qiyasi gitu, bukan masdarnya simai gitu. Ya. Tentu aurasa menjadi irosan ya. Jadi benar-benar diwariskan gitu ya. Benar-benar dia mewariskan harta banyak gitu. Jadi ini uslubnya dalam nahu apa? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya. Di aurasal abu abna'ahu amwalan kasiratan. Irasan. Apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi. Qalbul waw ya'an gitu. Wawnya di sini ada waw, di sini tidak. Kenapa? Kalau dibaca ala wazni if'al aurasa yurisu, tentu harusnya apa? Yurasan. Seharusnya begitu gitu. Bahasa Arab tidak mengenal diftong yu ya. Ya. Enggak, kalau bahasa Inggris ada itu ya. You, tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada itu. Bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu wawnya jadi kan mati itu sakinah. Dan sebelumnya kasrah i. Maka wawnya harus diganti ya. Irosan. Kan lebih enak yang bacanya daripada iu. Pada irosan. Ya, ini proses itu yang namanya proses asimilasi, penyesuaian diri. Jadi orang itu kalau berbahasa kan cari yang enak diucapkan gitu ya. Daripada kosakata yang sulit diucapkan. Aurasa alfi'lul madhi. Ya, ini nih yang salah nih. Ini bukan isar ya. Iras. Terbalik saknya diduluin harusnya iras. Kemarin ini salah semua ini udah dibetulin itu yang di tengah lupa gitu. Ya. Irasan itu adalah masdar. Asluhu iurasan. Aslannya adalah iurasan. Jadi ini kelihatan benar. Wawnya sakinah ba'da kasrin. Ya. Sesudah kasrah. Fatuqlabul ya. Fatuqlabul waw ya'an. Ya. Jadi nanti ada istilahnya ya. Tadi ada qalbul waw ya'an, bisa juga Anda sebut tuqlabu ya. Tuqlabul waw ya'an. Itu kita pakai fi'il mudhari'nya. Tapi dalam bentuk majhul. Tuqlabul waw ya'an. Waw diganti ya. Atau pakai fi'il madhi. Qulibatil waw ya'an. Jadi bisa 3 versi ya. Bisa pakai masdar, bisa pakai madhi, bisa pakai mudhari'. Nah, dan ingat semua huruf hijaiyah dihukumkan muannas, maka dia jadi tuqlabul waw ya'an atau qulibatil waw ya'an ya. Dah, selesai satu kasus. Jadi kasus satu apa? Kalau wawnya mati terletak sesudah kasrah. Sekarang kasus 2. Idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Apa artinya mutatorrifah? Siapa yang tahu? Belum pernah dengar ya. Artinya posisi huruf itu berada di ujung, paling ujung, paling akhir. Ya. Dan sebelumnya kasrah.
Maka kalau dia wawnya terletak di ujung kata dan sebelumnya kasrah, maka wawnya diganti dengan ya. Ini contoh. Ya. Yasmu Aliyun bihadzal amali. Si Ali itu menjadi tinggi posisinya dengan pekerjaan ini gitu. Ya mungkin dia jadi bos, jadi direktur, jadi apa ya. Pekerjaan itu membuat dia menjadi tinggi posisinya. Yasmu, tinggi ya. Ini fi'il madhinya tahu nggak Anda? Masih ingat nggak? Apa fi'il madhi dari yasmu? Sama. Bagaimana tulisannya? Sama alif maksurah. Ya pakai alif ya. Sama gitu ya. Masih ingat nggak pelajaran saraf 1? Kalau alif berumah alif, tandanya berasal dari Alif. wow. Kan kemarin contohnya apa? Da'a. Itu asalnya apa? Da'awa. Masih ingat tuh saraf 1 itu ya. Ingat pelajaran tentang fi'il nakis. Fi'il nakis artinya nakis di sini nakis yang lam fi'ilnya huruf ilat ya. Karena istilah nakis itu macam-macam ya. Yang lamnya huruf ilat. Kalau ada nggak alif yang berumah ya? Saya harus ingatin hubungan dengan pelajaran saraf 1 nih. Masih ingat nggak? Ada nggak alif yang berumah ya? Alif bengkok ya sudah. Ya. Seperti apa kosakatanya? Sa'a. Sa'a. Itu alifnya berumah ya. Berumah ya tapi nggak ada titik ya. Kalau alif berumah ya tandanya berasal dari tuh kan lupa lagi itu. Kamu sih nggak nangkap bahasa saya setiap mengajar itu ya. Sengaja saya ulang ini. Sambil ngujian dah tinggal nggak di kepalanya gitu. Kalau alif berumah alif berasal dari waw. Kalau alif berumah ya tandanya berasal dari ya. Gitu. Contoh Roma. Gimana tulisan Roma? Alif bengkok. Alif bengkok di istilah kamu ya. Atau alif berumah ya. Mudhari'nya apa jadinya? Yarmi. Yarmi. Nggak bakalan jadi yarmu. Ya. Kalau ada ketemu Rama Yarmu, tandanya fi'il madhinya alifnya berumah alif gitu. Mungkin artinya beda kalau ada gitu. Tapi saya belum nemuin gitu ya. Maka kalau ada ala, gimana tulisan ala? Alif berumah? Ya berumah alif. Berumah ya. Itu ala berumah ya itu huruf jar. Oh, ala. Oh, Ala berarti fi'il. Kita kan bicara fi'il. Ya berumah alif lah. Ala apa? Kalau dia sudah berumah alif pasti mudhari'nya apa? Ya'lu. Ya'lu gitu. Tancapin tuh di kepala Anda gitu ya. Dari mana kita tahu mencari asal huruf ilat kan di mudhari ya. Tapi tadi sa'af mudhari'nya ya sa'a belum ketemu. Di mana kita cari? Di masdar. Apa masdarnya? Sa'yun. Sayan. Ya, sa'yan ya, betul ya. Nah, ini ulang-ulang pelajaran lama supaya mantap lagi, jangan sampai lagi dilupain itu ya, kemanapun dibawa itu. Sekarang kembali ke sini, yasmu itu dari sama yasmu, ya, itu fi'il mudhari'nya. Kemudian maka si Ali itu fahuwa as-sami, gitu. Ya, itu kita membuat dari sama menjadi isim fa'il as-sami. Nah, yasmunya fi'il mudhari', asami isim fa'il. Isim fa'il ini
Sebetulnya asalnya adalah asluhu asamiwu. Gitu ya. Wow di sini tidak sakinah ya. Bisa berharakat gitu karena isim fa'il kan bisa saja kataba al-katibu kan gitu. Sama asamiwu. Nah inilah juga terjadi kasus waw diganti ya apa? Wawnya terletak di ujung kata, terletak sesudah kasroh. Sebelumnya kasroh. Asamiwu menjadi asami. Ya. Dah selesai kasus 2. Jadi bedanya kalau yang pertama tadi pokoknya wawnya mati sesudah kasrah gitu ya. Waw mati sesudah kasrah. Kalau ini wawnya berada pada ujung kata sebelumnya berharakat kasrah. Sekarang kasus 3. Ini kaidahnya agak panjang dan harus Anda hafalin itu. Ya. Dan agak ribet. Yasudu al-jaisu fil ma'rakah. Tentara itu memimpin lah ya artinya memimpin. Memimpin di dalam peperangan. Tentara itu memimpin atau menjadi pemimpin lah di dalam sebuah peperangan. Yasudu. Kalau di dalam secara arti aslinya bisa saja menggiring gitu ya. Menuntun gitu ya. Sini ya memimpin. Ya. Maka tentara itu disebut apa? Sayyid. Gitu. Fal jaisu sayyidun. Sayyidun itu satu macam dari bentukan sifat musyabahah. Ya. Artinya pola sifat musyabahah yang kurang populer. Masih ingat tuh pelajaran sifat musyabahah itu ada yang populer, ada yang kurang populer ya polanya. Sayyidun itu dari pola apa? Fa'il ya, dari pola fa'il ya. Fa'ilun. Maka dia menjadi yasudu al-jais fil ma'rakah fal jaisu sayyidun. Yasudu itu fi'il mudhari'nya, sayyidunnya adalah as-sifah musyabahah ala wazni fa'ilun ya. Boleh Anda tambah ala wazni fa'ilun. Jadi sayyidun itu asalnya adalah saywidun. Ya. Ya. Apa yang terlihat? Ya-nya di sini berkumpul, berdekatan. Ya dengan waw. Nah itu tadi. Idza jitama'ati al-waw ma'al ya fi kalimatin. Ya, pada satu kata. Jadi waw dan ya-nya berdekatan pada satu kata. Wa kanatil ula min huma sakinah. Huruf pertamanya mati. Di sini ya-nya mati gitu. Maka yang mengalah adalah waw-nya. Maka waw-nya yang diganti dengan ya. Ya. Maka awalnya saywid ini apa? Sayyidun. Tapi karena ada dua huruf yang sama, yang satu mati, kemudian diidghamkan sehingga dia menjadi sayyidun. Muncullah tasydid di situ. Menjadi sayyidun. Jadi kalau kita sayyidun nanti kan otak kita wawnya dikemanain kan gitu ya. Wawnya nggak ada. Itulah prosesnya lalu di sini. Jadi apa kaidahnya? Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin wa ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Oh panjang ya kaidah. Kalau nomor 1 gampang. Idza kanatil waw sakinah ba'da kasrin faqulibatil waw ya'an. Yang kedua, idza kanatil waw mutatarrifah ba'da kasrin faqulibatil waw ya'an. Tapi kalau ini ya panjang. Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Oh, harus dihafal itu. Jadi kasus mengubah waw menjadi ya itu ada 3 macam. Udah hafal nggak tuh? Yang pertama apa?
Idza waqa'at sakinah ba'da kasr. Nah, yang Idza kedua, waqa'at mutarrafah idza kanatil waw mutatarrifah. maksudnya ya, Oh, idza mutatarrifah kanat ba'da mutatarrifah kasri. ba'da kasr. Nah, itu yang dua itu agak gampang lah ngapalinnya. Yang ketiga ini yang agak susah ngapalnya. Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin. Ya. Wa awaluha sakinah. Ula min huma sakinah. Ula minhuma sakinah. Iya, faqulibatil waw ya. Catat itu dan kemudian dihafalin gitu ya. Supaya gampang ya gitu, hal-hal yang penting itu boleh deh pakai tinta merah gitu ya. Artinya itu menjadi hafalan. Nah, itu sistem saya belajar dulu ya. Kalau hal-hal yang penting itu saya tukar pena gitu ya. Saya tulis dengan tinta merah. Atau tidak saya beri apa? Kotak gitu ya. Kotak. Saya buat kotak, dikotain gitu yang penting itu. Kemudian itu menjadi perhatian yang harus dihafal gitu ya. Ini kita lanjutkan dengan latihannya. Ini khusus at-tadribat fi qalbil wawya'an. Ini diambil aja 3 kasus ini ya. Dari buku latihan itu yang bisa Anda lihat ya. Oh ya, ada yang satu yang lupa saya. Ini tadi. Ini namanya kan tadi yang nomor 3 ini. Sayyidun. Ini mana yang duluan? Huruf ya ya. Yang mati itu huruf ya-nya. Mungkin nggak misalnya kondisinya waw yang di depan. Yang di belakang huruf ya. Wawnya yang mati, huruf ya-nya berharakat. Itu ada kasusnya ya. Ini adanya pada kosakata ini. Niyatun ya. Jadi baik saya terangkan dulu ya, agak berbeda. Niyah. Udah tahu kan artinya apa? Niat. Niat ya. Tahu nggak fi'il madinya apa? Nawa. Nawa ya. Di niyah ada nggak waw? Nggak ada. Di nyawa ada waw. Ya. Masih ingat nggak? Kata nawa itu dalam fi'il kategori fi'il mu'tal, fi'il apa itu namanya? Nawa. Nah, ini mesti Lafif makrun. Iya. Lafif makrun. Artinya ain dengan lamnya huruf ilat ya. Nawa. Ya. Itu kita baca nggak tiap hari? Enggak, bukan baca ya. Harusnya dalam hati ya. Tapi ada yang mengatakan niat itu boleh dilafalkan, tapi ada yang mengatakan niat itu harus dalam hati. Tapi tetap aja apa? Bagaimana kita? Kalau mau sholat apa? Apa? Apa asal nama itu? Iya, nawa itu kan gitu. Sekarang bulan Ramadan tiap hari kan kita nawa itu saumakadin gitu nawa itu. Ya, bukan kosakata asing gitu yang sudah kita baca tiap hari ya. Ngerti nggak ngerti bahasa Arabnya udah dilatih kan. Pokoknya lafaz nawanya nawa itu saumakadin ya. Nawa itu ya. Udah. Nawa masdarnya apa? Nah, itu tadi. Masdarnya ala wazni fi'lah. Niyah. Ya, itu. Jadi niyah itu asalnya niyah. Kan nggak mungkin ya duluan. Orang di fi'il madinya kelihatan nawa gitu ya. Wow dulu baru alif berumah ya gitu. Tandanya berasal dari ya gitu. Ya. Maka ketahuan tuh nawa itu gitu ya. Ya. Jadi apa? Niyah. Mana yang duluan? Wow atau ya? Wow. Wow, jadi kasus ini nggak peduli ya, apakah wow duluan atau ya duluan itu nggak peduli gitu. Yang penting apa? Ulamin huma sakinah. Huruf pertamanya mati. Mungkin yang mati itu wow, mungkin yang mati itu ya. Gitu. Ini kalau nggak Anda serius, Anda dengarin saya ini nggak tinggal di kepala ini. Jadi harus
benar-benar konsentrasi. Ya, lengah aja Anda sebentar hilang gitu ya. Jadi ini bedakan antara saywidun dengan niyah ya. Jadi dalam catatan Anda itu dua hal yang berbeda. Saywidun ya mendahului waw dan dia mati. Niyah waw mendahului ya dan dia wawnya mati. Ya. Jadi di sini walaupun waw yang duluan, ya yang duluan, tapi yang mengalah selalu waw atau yang diganti selalu waw itu dengan ya. Apakah wawnya duluan atau wawnya yang kedua nggak peduli. Yang tetap yang diganti itu adalah wawnya yang diganti dengan ya. Paham ya? Jadi di dalamnya ada dua hal yang berbeda gitu. Itu dilihat dari bentukan katanya gitu ya. Nah, kita kembali ke latihan. Jadi ini di dalam nomor 3 ini ada dua hal contoh di sini. Ada satu wawnya duluan dari ya, yang kedua ya-nya mendahului dari waw. Tapi tetap yang diganti waw menjadi ya. Ya. Tuh, perhatian itu ya. Sudah. Ini latihannya yang pertama. Ati masdaran likulli fi'lin minal af'alil atiyah fi jumlatin mufidah. Perintahnya ini dalam jumlah mufidah ya. Kalau disuruh membuat masdar, kalau ada kosakata seperti ini, jumlah mufidahnya biasanya selalu dalam bentuk apa? Ada di dalamnya maf'ul mutlak gitu ya. Jadi misalnya apa? Kata betul syi'ra kitabatan gitu ya. Itu udah. Jadi artinya kita menggandeng antara fi'il dengan masdarnya gitu ya. Kalau ini perintahnya kalau membuat kalimat gitu. Nah, sudah pasti dulu harus ngerti dulu makna kata per kata ya. Sekarang kita nggak usah masalah jumlah mufidahnya dulu, langsung masdarnya aja gitu. Nah, ini sebetulnya satu pola lagi nih. Dapat satu dapat semua ini ya. Ya. Maka kalau soal begini nih dalam ujian nggak bagus gitu ya. Soalnya kalau udah dapat satu dapat semua gitu. Jadi harus dipilih salah satu aja gitu, mewakili gitu. Tapi kalau nama latihan boleh diulang-ulang karena mantapnya suatu konsep kalau diulang-ulang. Aurada, auqafa, auda'a, ausala, auqa'a. Ini satu pola gitu. Semuanya fi'il misal yang diubah mujaradnya warada, waqafa, wada'a, wasala, waqa'a diubah menjadi pola af'ala. Ya, satu pola dengan menambahkan hamzah di awalnya ya. Berarti kalau dia af'ala tentu masdarnya ala wazni if'al tadi ya. Masdarnya ala wazni if'al. Jadi apa? Aurada apa masdarnya? Irodan. Irad. Apakah terjadi hal hadasahuna ya'lal? Namun saya baca. Mal hadas atau ma hadasa. Tuklabul waw ya'an. Tuklabul waw ya'an. Limadza? Li'anna al-waw as-sakinah waqa'at ba'da kasrin. Iya. Li'annal waw sakinatun ya. Itu jadi khabar anak gitu ya. Jadi nggak usah di alif lamin. Jangan diberi alif lam gitu ya. Li'annal waw sakinatun waqa'at ba'da kasrin. Boleh dibuang aja. Waqa'atnya juga nggak apa-apa. Li'annal waw sakinatun ba'da kasrin juga boleh begitu ya. Sama nggak semua itu? Auqafa jadinya apa? Sama sudah iqaf. Ya, iqaf. Itu juga kaidahnya sama itu. Auda Ida. ida. Jangan ida gitu. Panjangin dong ya. Ida. Ausala Isol. iya. Auqa. Iqo. Nah, jadi sama ya.
Boleh deh, satu aja contoh dalam jumlah mufidah. Siapa yang bisa? Aurada apa artinya? Kalau warada datang, kalau aurada mendatangkan. Nah, boleh tuh kalimat ya. Saya mendatangkan apa? Penceramah Auratu terkenal. to'aman. Apa? Auratu to'aman irodan bisa nggak? Boleh. Saya mendatangkan makanan untuk siapa? Boleh. Lil fuqara'i wal masakin. Ya, ya. Tapi jangan to'am kalau banyak itu ya. At'imah gitu ya. Nah, itu logika dalam membuat kalimatnya. Auratul at'imata lil fuqara wal masakin fi hadha syahr. Oh, bulan Ramadan ini ya. Dah. Soal asani. Nih. Al kalimatul atiyah ba'duha hadasa fihi i'lal wa ba'duha lam yahdus bihi i'lal. Waddih zalika wadhkuris sabab. Ya. Kata-kata berikut sebagiannya terjadi i'lal, tapi sebagiannya enggak terjadi i'lal. Coba Anda jelaskan dan sebutkan sebabnya. Ya. Sekarang nomor 1, iqaz. Terjadi enggak i'lal di sana? Enggak, Ustazah. Enggak, ya. Gimana? Kenapa tidak? Karena yanya asli dari film di Aikogo. Aiqaza udah paham ya. Ah, jadi sebabnya di situ ianya ya asli gitu karena fi'il madinya aiqazan. Sekarang adani hal hadasahuna i'lal amla. Hadasa Ya, ma asluhu. asluhu da iwu. Iya, li'anna fi'lahu da'a Da'a yad'u. yad'u. Iya. Asluhu ada iwu. Mal hadas. Apa yang terjadi? Tuklabul wawiyaan Nah, li'anna al-waw li'annaha boleh. Li'annaha li'annaha sakinatun li'annaha fi mutra li'annaha mutatorrifah mutatorifah ba'da ba'da. kasrin. Iya, udah mulai bisa ya. Li'annal waw mutatorrifah ba'da kasrin ya. Lempang ya. Iya. Sekarang salisan mi'ad. Hal hadasahuna ya'lal amlo. Bingung ya. Karena nggak tahu asalnya. Mi'at itu artinya apa? Kan janji. Ya, janji. Jadi sama dengan al-wa'adu. Al-wa'adu. Mi'at. Ya. Berarti dari wa'ada itu sudah. Iya. Berarti Kalau dia dari terjadi wa'ada berarti ya berubah ya? lal asluhu miu. Mi'ad. Ah, apa? Kenapa dia dikatakan terjadi i'lal? Di anal Li'anna waqa'at ba'da kasrin li'anna ya li anal waw sakinah. waqa'at ba'da Waqa'at. kasrin. Iya. Rabian iqaf. Itu ya asli. Aukofa ya nggak jadi, jadi berubah. Itu nggak ada kuncinya di atas. Berubah berarti. Ya, kalau dalam bikin soal nggak boleh ini begini ya dalam ujian tuh. Itu mulgha namanya. Bikin soal tuh susahnya di situ tuh. Jangan nanti jawabannya ada kuncinya di atas gitu ya. Ya, bikin soal itu jangan dikira gampang ya membuat soal ujian itu. Ini pasti i'lal ya. Ya, al-waw sakinah ba'da kasrin. Asluhu iu. Of. Terakhir. Fi kalimat al-qadi hal hadatsahuna i'lal amla. Hadasa
Ma Aslu asluhu. aslu kodiu. Dari mana kamu? Kodo aslu berarti Ap- ko kalau kalau alif bengkok apa sih? Fi'il madinya apa? Kodo Mudhari'nya? yakdi. Iya, kan ya alifnya berasal dari ya. Ianya ya asli itu. Oh berarti asli. Oh iya deh. Iya. Jadi hati-hati. Jadi ini kunci ya. Di dalam latihan sudah ada indikator yang harus Anda pahami. Bisa membedakan apakah wawunya asli atau mungqalabah gitu ya. Dah. Itu di latihan buku, di buku Anda itu banyak nanti. Anda harus cermati. Kalau nggak ngerti kosakatanya, bertemanlah dengan kamus ya. Cari di kamus gitu. Cuma kadang-kadang mencari di kamus itu punya modal ilmu saraf gitu. Misalnya seperti tadi kata mi'at. Kamu nyari kosakatanya di mana itu, ayo? Di kelompok mim atau bukan? Bukan. Iya, itu ilmu saraf di situ. Maka ilmu saraf itu sangat bermanfaat kalau sudah kita kuasai. Itu kalau mencari kosakata di kamus, wah itu gampang. Karena kamus kita harus tahu asal muasal kata. Ya. Oh, misalnya mi'at, caranya ya, kan belum tahu misalnya gitu. Ya. Ada mim-mim yang di depan itu umumnya adalah huruf zaidah gitu ya. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, atau misalnya masdar mimi, isim alat, isim makan ya, isim zaman kan ada mim-mim di depan gitu. Itu biasanya huruf tambahan. Jangan diperhitungkan huruf tambahan. Ya. Kemudian yang kita perhitungkan kan dari huruf ya, ain, ya, huruf ya, ain, dal gitu. Cari aja dulu di kelompok ya gitu. Atau dalam otak kita mau cari ya atau ya wow gitu. Pilih antara ya dengan wow. Ya. Jangan dicari alif. Alif nggak ada juga di dalam ini kayak ada hamzah ya. Tapi ada juga ya alif kadang-kadang di kamus gitu ya. Tapi itu ya gunanya kamus itu memang apa namanya? Gunanya ilmu sorof itu untuk mencari makna kata di kamus itu pakai modal ilmu sorof dulu. Ya, sudah ya. Sudah ya, tadi al-qadi udah pasti itu adalah huruf asli. Mahadasa fihi. Lam yahdus bihi i'lal ya. Tidak terjadi i'lal. Li'annal ya asliyah. Laisat munqalabah ya. Wah, ini panjang nih latihannya. Al-kalimatul atiyah hadasa fiha i'lal. Kalau ini sudah pasti terjadi i'lal. Cuma jelaskan apa yang terjadi dan sebabnya gitu ya. Wadih. Ya. Tayyun. Ini fiilnya dijelasin di situ fiilnya tawa. Jadi apa yang terjadi di situ? Ayo. Tayyun berarti asalnya apa? Tauyun. Tauyun. Iya. Nah, ini namanya wawnya berkumpul dengan ya. Ya. Ulamin humasakinah gitu. Faqulibatil waw ya'an. Itu untuk tayyun. Ya. Miras ma'asluhu. Miurasun. Iya, tadi ada kata aurasa ya, miuros. Ini apa yang terjadi? Al-waw sakinah ba'da kasrin. Ya. Nah, ini agak ribet ini. Marmiyun. Nah, ini udah dijelaskan waktu mengajar isim maf'ul kemarin. Kasus cara membuat isim maf'ul yang berasal dari fi'il naqis ya. Ini fi'il madinya apa nih marmiyun? Roma bukan saja? Ya, Rama. Rama itu sulasi atau ghair sulasi? Sulasi. Sulasi. Kalau dia sulasi, isim maf'ulnya sepola dengan isim maf'ul ya. Maf'ul ya. Nah, seharusnya kan apa? Kalau Rama
Kan dia asalnya ramaya. Tentu ada apa? Marmuyun. Kan gitu ya. Marmuyun ya berkumpul lagi waw dengan ya. Ya. Waw mendahului ya. Tapi wawnya huruf pertamanya mati. Maka terpaksalah waw diganti dengan ya. Karena itu dia menjadi apa? Marmuyun. Mulanya mati ya. Pertama mati kemudian diidghamkan menjadi bertasdid sehingga menjadi marmuyun. Tapi untuk iya itu yang cocok harakat kasrah, maka dia berubah menjadi marmiyun. Jadi marmiyun itu adalah isim maf'ul dari Roma. Tapi kasus ialanya di sini idza jitamatil waw wal ya fi kalimatin ula minhum sakinah faquli batil waw ya an. Bisa nggak secepat itu bacanya? Harus ya. Nah, asyaki. Ini udah terjadi i'lal. Mal hadas. Ma asluhu. Asyakiu. Asyakiwu. Asyakiwu. Al-fa'ilu. Ya. Karena fiilnya apa? Syakayashku. Bukan syakayaski ya. Syakayashku. Mengadu. Ya. Asyaki orang yang mengadu. Ya. Maka ini apa? Al-waw mutatorrifah ba'da kasrin. Iya. Nah, ini tadi udah diterangkan niyah asluhu niyah. Al-waw wal ya ijtama'at fi kalimatin. Ijtama'ata fi kalimatin. Ula minhuma sakinah. Niyah. Ya. Nah, itulah latihan-latihan untuk qalbul waw ya'an. Masih ada waktu 10 menit. Saya akan gunakan, nggak boleh buang-buang waktu. Saya akan ngambil, kita kembali ke pembagian tadi ya. Yang ini. Ini udah selesai ya. Qalbul alif wal ya wawan. Qalbul waw ya'an. Kalau ini nomor 3 ini panjang ceritanya. Ini agak lumayan panjang, tapi nggak terlalu panjang. Ini yang paling pendek ini nih. Maka karena waktunya tinggal 10 menit, saya langsung ke nomor 5. Boleh ya? Ingatin ya. Jadi kita selesai 1, 2, 5. 3, 4 nanti minggu depan. Ya. Ambil yang nomor 5. Ini Anda udah ada nggak slide-nya di tangan Anda? Belum ya? Sudah, sudah. Oh, apanya? PPT-nya udah nyampe Udah nggak? ada, saya udah ada. Udah ya. Soalnya saya udah kirim sama Pak Hakam, pasti udah dikirim Anda. Ya, nomor 5. Qalbul waw wal ya alifan. Nah, ini lain lagi nih. Nah, tapi ini nggak aneh. Ini sudah pernah dijelasin waktu belajar saraf dulu. Saraf 1. Waw dan ya diganti alif. Bolak-balik ya. Ya. Tadi alif diganti waw gitu ya. Jadi ada alif yang diganti waw. Sekarang waw diganti alif. Ya. Ini kasusnya kita lihat per bentuk macam fiil gitu. Tuqlabul waw wal ya alifan idza kanata mutaharrikataini ba'da fathin. Nah, ini dia. Waw dan ya itu diganti alif kalau waw dan ya itu berharakat. Dia berharakat waw dan ya-nya. Dan dia terletak sesudah fathah. Masalah harakatnya boleh saja ya, harakat ada 3 macam. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, nggak peduli gitu. Yang penting dia berharakat. Cuma sebelumnya huruf sebelumnya berharakat fathah. Maka dalam kondisi ini waw dan ya-nya diganti alif. Nah, kita lihat pada kasus fi'il ajwaf. Masih ingat fi'il ajwaf fi'il apa itu? Fi'il yang mikir juga baru Lihatnya di tengah. Ain ya huruf ilahnya di ain fiil. Iya, kalau ain fiilnya huruf ilat ya. Huruf ilatnya bisa saja apa?
dalam kelihatan nyata alif, tapi dia mungkin alif itu berasal dari waw, bisa berasal dari ya. Contoh kata qala. Asluhu qawala. Min aina arafna anna aslahu qawala. Dari mana kita tahu? Dari Masdar. mudhari atau dari masdar kan gitu ya. Qala yaqulu. Oh, berarti alifnya berasal dari waw. Tadi saya sudah di awal udah katakan semua alif pasti mungqalabah, nggak ada alif itu asliyah gitu ya. Semua alif itu pasti huruf pengganti. Dia bisa menggantikan waw atau menggantikan ya. Nah, pada kata qala di sini alifnya adalah alif mungqalabah. Nah, aslinya qawala. Kenapa qawala diganti menjadi qala? Itu karena wawnya berharakat. Kebetulan harakatnya fathah dan sebelumnya fathah. Maka dalam kondisi ini waw diganti alif. Al waw mutaharrikah ba'da fathin faqulibatil waw alifan. Itu sama saja dengan sara. Asluhu saya ramin aina arafna min ya sara yasiru sayran gitu ya. Al-ya mutaharrikah, ya-nya di sini berharakat. Maka tadi kan di pelajaran nomor 1 tadi huruf ilatnya sakinah kan gitu ya. Nah, kalau ini jelas mutaharrikah, dia berharakat ba'da fathin faqulibatil ya alifan. Jadi ya-nya jadi diganti menjadi asluhu sayara menjadi sara. Carilah itu sebanyak-banyaknya. Ba'a asluhu baya'a. Ya. Nama, ayo. Nama itu asluhnya apa? Nawama. Dari mana Anda tahu? Fi'il mudhari'nya baru nama ya namu. Nah, nggak ketemu di mudhari' harus cari di masdar. Apa masdarnya? Naumun. Gitu. Ketemu dia. Ya. Tapi khafa, ayo. Ma'asluhu. Khawafa. La. Ini aneh ya. Taunya di mana? Munjid. Kalau dalam otak ditanya aja ya khawafa. Tapi sebetulnya apa? Khawifa. Kok ada aja Bu? Yang nggak tahu saya. Jangan tanya ke saya. Ini bukan bahasa saya. Ini bahasa orang Arab. Jadi taunya di mana? Di kamus. Tapi sudah diterangkan nggak di saraf 1? Sudah. Qala masuk bab apa? Nah, waktu itu tuh. Bab Nasara. Karena qala yaqulu. Sara masuk bab apa? Bab daraba. Karena ada Sara yasiru. Ya, nama bab apa? Nama ya namu bab fataha. Khafa bab apa? Bab alima. Buka deh bukunya. Kamu bukunya belum dipindahin ke otaknya gitu. Ya, halaman berapa itu di buku saraf 1? Masih buka? Masih punya nggak buku saraf 1? Masih ada sudah. Masih ya. Cuma kenapa nggak tahu? Lupa. Nah, alasannya paling gampang ya. Lupa. Sudah. Jadi yang penting harakatnya itu cuma yang sayangnya nggak pernah tahu harakat ain fi'ilnya dhammah, nggak pernah tahu saya. Kalau pernah tahu saya mungkin akan muncul juga di pelajaran saraf 1 karena kan yang nulis saya dengan Pak Kamal kan gitu ya. Tapi karena nggak ketemu, jadi yang ketemu hanya ada pola yang fa'ila dengan fa'ala gitu. Itu kalau dipelajari di buku-buku saraf biasa nggak ketemu itu ya. Jadi makanya kita berusaha benar membuat buku itu ya karena mempelajarinya di buku biasa nggak sampai mendetil seperti itu. Gitu. Ya itu gara-gara kita udah baca buku macam-macam. Oh harusnya begini. Oh berarti di saraf 1 harus ada begini. Itu asal muasal munculnya buku itu ya. Sudah kelihatannya saraf 1 itu gampang gitu ya. Tapi ada hal-hal yang
Oh, ya itu tadi contoh khafa tadi. Apa asalnya khawafa? Ya. Ya, padahal sudah diberikan ya. Karena ada kasus pada fiil naqis ya. Fiil naqis yaitu fiil yang lam fiilnya huruf ilat ya. Contohnya da'a gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan ini alifnya berumah alif, tandanya berasal dari waw. Itu asalnya dari da'awa. Rama alifnya berumah ya, ya berumah hanya berumah ya, nggak ada titiknya gitu. Maka itu pasti dari iya gitu. Ramaya ya, ramaya. Ya itu karena dia berharakat terletak sebelum sesudah fathah maka waw apa waw dan dianya diganti menjadi alif. Udah selesai itu kasusnya begitu aja. Ya, jadi apakah kasusnya di fiil misal kah atau di fiil ajwab? Misal salah saya. Di fiil ajwab atau di fiil nafis sama aja. Yang penting apa? Dia berharakat dan terletak sesudah fathah, maka waw dan ya-nya diganti alif ya. Cuma ini latihannya digabung dengan materi nomor 4 ya. Ini mouse saya ini udah ngadat ini mana dia? Mana? Nah, ini dia. Ya. Saya hanya bisa memberikan latihan yang nomor 1 aja. Yang nomor 2 ini karena ini latihannya latihan untuk qalbul waw wal ya ta'an ya itu materi 4 itu. Kita belum belajar nomor materi 4 atau qalbul waw wal ya alifan. Jadi ini ada 2 ya. Ini yang nomor 1 aja. Hawil al-af'al al-atiyah ila bab. Habis ya waktu ya. Ini juga hamzahnya di bawah ya. Bukan di atas ya. Ila babil if'al ya. Fi jumlatin mufidah. Bab if'al berarti fi'il madinya ala wazni af'ala gitu. Biasa bab itu disebut masdarnya gitu ya. Jadi di sini apa nih fi'ilnya kalau dia itu auqafa ya. Auqafa ya. Ailaja audoa ailaqa ausama aimana aimana ya. Kok ini ke sana perginya? Ini kan qalbul waw wal ya alifan. Salah ini soalnya ini. Kalau soalnya begini nggak ada hubungannya dengan qalbul waw wal ya alifan ini. Pakam salah itu ganti itu. Nah, apa itu? Kan kalau ini auqafa menjadi iqaf, ilat, idho, ilaq, isam, iman. Ini namanya apa? Qalbul waw ya'an namanya bukan qalbul waw alifan. Ini kosakatanya yang salah. Yang diganti dulu deh ya. Kalau di buku ada itu. Salah ini ya. Pilihan katanya salah. Ya. Ya, walaupun sendiri nulis kadang ya gak sadar kali ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Kita lihat di buku nanti ya latihannya. Saya rasa karena waktunya sudah pas ya. Habis. Intahal waq wa intahat dars ya. Soal nomor 2 ini khusus yang qalbul waw wal ya ta'an. Ini juga salah ya. Salah. Kenapa salah? Ya. Dah. Ada pertanyaan sampai di sini. Berarti kita dianggap sudah selesai 3 topik. Qalbul. Apa yang pertama? Saya kalau diingatin gitu kadang lupa juga gitu. Yang pertama tadi apa? Qalbul alif wal ya wawan. Kemudian qalbul waw ya'an. Kemudian loncat nomor 5.
qalbul waw wal ya alifan. Nomor 1 tadi masih ingat? Ya, masih ingat kaidahnya? Kapan alif dan ya diganti waw? Kalau terletak setelah doma. Kalau waw dan ya-nya alifnya udah pasti sakinah ya. Kalau alifnya terletak sesudah dhammah, tapi kalau ya-nya sakinah ba'da dhammin. Tapi kedua-duanya sama-sama terletak sesudah dhammah. Yang nomor 2, ini 3 macam. Kapan waw diganti ya? Yang pertama, kalau dia sakinah ba'da kasrin. Yang kedua, kalau dia mutatorrifah ba'da kasrin. Yang ketiga, idza ijtama'at fi kalimatin ulamin huma sakinah. Ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang nomor 5 ini, kapan waw dan ya diganti alif? Kalau waw dan ya-nya berharakat terletak sesudah fathah. Itu kesimpulan ya. Nah, ila huna darsuna hadzal yaum la'allakum tafhamuna fahman jayyida. Naqtatim darsana hadzal yaum bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini keluar nggak Pak Kang? Keluar